Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuri Valentian Sanyoto dengan NIM K7524015. Di sini izinkan saya membawakan materi tentang komunikasi perkantoran yang mengangkat tema etika komunikasi di media sosial, tantangan dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etika komunikasi. Etika komunikasi sendiri adalah prinsip moral yang mengatur interaksi manusia dengan menyampaikan informasi. Ini mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Di mana dalam konteks media sosial ini etika komunikasi menjadi sangat penting dikarenakan platform ini seringkali mempertemukan individu dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Jadi setiap individu dengan individu yang lain itu mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang pro atau kontra, dan pada saat melakukan pendekatan ini lebih sensitif terhadap perbedaan pendapat. Lalu ada karakter media sosial. Yang pertama ada aksesibilitas, di mana semua orang ini bisa berpartisipasi melalui media sosial. Jadi media sosial ini dibuka secara umum tanpa memandang usia atau jenis kelamin atau suku atau apapun yang terjadi perbedaan. Jadi kita lebih mudah untuk menekankan informasi melalui media sosial dengan lebih cepat kapanpun dan dimanapun kita berada. Lalu yang kedua ada kecepatan. Informasi ini sangat cepat tersebar, jadi sehingga kita lebih diharapkan berhati-hati dalam menyebarkan informasi, karena pada saat disebarkan ini akan sangat cepat tersebar, atau dengan kata lain viral. Yang ketiga dampak luasnya. Dampak luas dari karakter media sosial sendiri ini, contohnya adalah kita dapat menjangkau audiens yang lebih besar. Jadi contohnya kita mempromosikan perusahaan kita atau bisnis kita ke media sosial untuk menjangkau bisnis lain atau kolektor lain, itu menarik investor supaya mungkin bisa untuk diajak bekerjasama sehingga dapat saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Lalu ada tantangan etika di media sosial. Yang pertama, penyebaran misinformasi, di mana informasi yang tidak akurat ini dapat menyusutkan dan menyebar dengan cepat dan mempengaruhi perspektif publik dan keputusan individu yang mungkin berbeda-beda. Lalu yang kedua ada privasi dan keamanan data, di mana banyak pengguna yang tidak sepenuhnya menyalahkan bagaimana data pribadi mereka ini digunakan dan dibagikan. Mungkin bisa berpotensi mengakibatkan pelanggaran privasi. Lalu yang ketiga hate speech dan bullying, di mana ujaran kebencian atau perundungan di media sosial ini bisa menyebabkan trauma bagi setiap individu atau membuat mental individu yang dibully ini menjadi down atau tidak kuat. Jadi dapat merusak komunitas secara keseluruhan. Next. Lalu ada tanggung jawab pengguna. Yang pertama, memverifikasi informasi sebelum dibagikannya, di mana pada informasi ini sebelum dibagikannya supaya tidak berkontribusi pada penyebaran hoax. Jadi informasi yang dibagikan ini harus 100% real, tidak dibuat-buat dan akurat. Lalu yang kedua, menghormati privasi orang lain. Menghormati privasi orang lain ini dengan tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin atau secara acak tanpa meminta izin kepada pengguna tersebut. Lalu yang terakhir, kita menghindari konten yang merugikan. Jadi ini berpotensi merugikan individu atau kelompok yang selalu berperan aktif dalam memonitori konten yang kita lihat dan kita bagikan. Next.
Yang pertama, membuat kebijakan moderasi konten, di mana tanggung jawab ini besar, yang diantaranya untuk mencegah penyebaran konten berbahaya. Lalu yang kedua, memberi perlindungan data pengguna. Ini berpotensi menjaga keamanan informasi pribadi supaya tidak istilahnya terhack atau terbajak oleh pengguna lainnya. Lalu yang ketiga, mengedukasi pengguna tentang etika, yaitu di mana platform mereka pada saat membagikannya lebih sadar dan akan dampak dari tindakan mereka yang mungkin kurang memadai. Jadi kesimpulannya ini, betapa pentingnya etika dalam komunikasi di media sosial dan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih. Jadi etika dalam komunikasi di media sosial ini sangat penting dengan kerjasama antara pengguna satu dengan pengguna yang lain dan platform untuk saling menjaga privasi data dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih baik di masa informasi ini, supaya dapat dipertanggungjawabkan dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.